di sisi Allah, niscaya Allah takkan bagi seteguk air minum kepada seorang kafir. Itu yang Nabi kita sabdakan dalam sebuah hadis. Apa yang nak kita sebut? Tadi kita sebut seteguk air. Ada salah satu daripada penghuni neraka saat ketika diheret, dibawa ke neraka, jadi ikut kumpulannya beratur. Rupanya masuk neraka pun beratur juga. Jadi beratur. Ternampak dia penghuni neraka tadi itu ternampak. Salah satu daripada ahli syurga yang dengan dia boleh cam muka yang satu tadi itu, dia katakan, awak kenal aku tak? Kata si penghuni neraka tadi itu, awak kenal aku tak? Jadi kata penghuni surga agak risau juga nih. Kalau dikatakan kenal, nanti kata malaikat, haha, ini geng-gengnya dia nih, ayo. Bimbang juga. Jadi dia pun tegamang. Nah, agak bimbang, tegamang. Awak kenal aku tak? Allah. Jadi sebelum dijawab oleh yang akan masuk ke dalam surga tadi itu, katanya, Tuan Haji tak ingatkah pada saat Tuan Haji pernah lewat di depan rumahku seketika Tuan Haji pergi ke Bukit Antarbangsa, pada waktu naik Jabal Nur, pada waktu sedang di Mekah, pada waktu itu dengan Tuan Haji kehausan. Oh, maka aku bagikan satu gelas, satu botol air. Oh iya kak, Allahu Akbar. Baru teringat, betul dulu pada waktu aku letih, pada waktu aku dahaga, haus, ternyata dia tadi itu pernah memberikan aku satu botol air. Nah, kata si yang masuk neraka tadi itu, mohonkan syafaat kepada Allah. Dengan berkah satu gelas air tadi itu, Allah terima syafaatnya. Yang tadinya sudah confirm akan masuk neraka, terubah keputusan Allah, akhirnya masuk surga hanya dengan satu gelas air. Siapa yang menjadi penyelamat kepada si kaya tadi itu? Yang menjadi penyelamatnya miskin yang mendapatkan satu botol air daripada orang kaya. Siapa yang memperkenalkan kita dengan hakikat yang semacam itu? Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngeong malam, maghrib, Jumat, Kamis, apalagi nanti pada malam tahun baru yang akan datang. Sejak daripada beberapa waktu tahun yang lalu, kita latihan drum, dengan drumnya, dengan gitarnya, nanti dengan lagu yang mana, tarian yang mana, gerak yang mana, kemudian juga dengan musik yang mana. Apakah nanti pada waktu menyanyi atas pentas, buka baju, kemudian melompat ke bawah dengan penonton pak seperti itu, atau menyanyi khusyuk seperti Ummu Kalsum, tidak pergi kemana-mana, hanya dengan memainkan seput tangan saja, bolak-balik macam itu, atau juga pada tu menyanyi Masya Allah tabarakallah sambil bolak-balik kepala dipusing, pusing, katanya tu lagu-lagu jazz, guguk seperti itu bunyinya, atau lagu yang seperti apa yang akan dipersembahkan pada malam tahun baru nanti. Tak lama mana, Sabtu, Ahad, Senin malam Selasa sudah akan dipersembahkan lagu-lagu yang sudah disediakan tadi. Kecil saja pertanyaannya, daripada baginda sang penyelamat umat tadi itu, kalau baginda hadir berjumpa dengan kumpulan atlet, berjumpa dengan kumpulan seniman, pelakon, Nabi kita tanya sepatah pertanyaan saja, kalian percaya tak dengan Allah? Percaya. Beriman tak dengan aku? Naam, iya. Nabi kita kata, alihada khuliqtum? Apakah untuk jadi pelakon, penyanyi, pelawak dan juga pemain itu dan ini Allah ciptakan kalian? Oh, macam mana jawabannya? Agak-agak kita boleh jawab tak? Alihada khuliqtum? Apakah untuk begini kalian diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala? Allah tak nakkan hiburan, Allah tidak inginkan drum, Allah tidak inginkan musik. Yang ada di sisi Allah lebih cantik. Allahu Akbar. Nanti makcik, dekat-dekat hari kiamat semuanya bersimbang. Tak lagi laptop, tak lagi netbook, tak lagi MP3. Dah, kaki pun juga bersimbang, kasut bersimbang, kaki bersimbang. Semuanya akan memberitahukan tentang kejadian-kejadian yang berlaku. Masya Allah tabarakallah. Jadi Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis menceritakan tentang kejadian di akhir zaman.
sampai dengan syirakun na'al, tali selepas seseorang itu, begitu juga dengan paha dan kakinya, seluruh anggota tubuhnya seperti mulut, bercakap-cakap dengan fasih, memberitahukan segala-galanya kepada seseorang. Baginda tanyakan, apakah untuk jadi seniman, apakah untuk jadi atlet, apakah untuk jadi penghibur, apakah untuk jadi perusak umat, apakah untuk menghanyutkan umat-umatku sehingga sampai ramai yang tidak sembahyang, ramai yang tidak patuh dengan ajaran agama Allah, ramai yang hanyut dan larut, ramai yang terbabi dengan perkara-perkara janggal. Apakah untuk macam tu kalian diciptakan oleh Allah, yang sehingga karena kalian diantara daripada yang Allah ciptakan, Allah bagikan fasiliti hidup, yang pertama dengan umur, yang kedua dengan kesehatan, yang ketiga dengan harta, kekayaan, jawatan, kedudukan, keahlian, semuanya daripada Allah. Tentu Allah tak nak dengan pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada kita tadi itu, kalau sampai dengan kita jadi lupa daratan dan tidak mengenal Sang Pencipta, kenapa dengan segala kemewahan hidup tadi itu diberikan kepada kita? Itu pertanyaan kepada seniman dan juga pertanyaan kepada atlet yang menghabiskan waktunya untuk sukan dan juga untuk hiburan. Aku bagikan kamu kecantikan dengan kulit yang mulus, dengan hidung yang mancung, dan juga dengan suara yang merdu. Bukan untuk kamu menghanyutkan dan merangsang nafsu kaum laki-laki sehingga sampai ada di antara daripada mereka yang terbabit kepada perkara-perkara terlarang disebabkan karena dengan kejelitaanmu, keseksianmu, kecantikanmu. Sidik yang walaupun kita memiliki peralatan komunikasi yang canggih, tapi secara pasti mak ayah tidak pernah ber-SMS-an dengan malaikat yang menentukan kita dalam bentuk seperti apa pada masa usia kita 120 hari di dalam rahim ibu. Rupanya, rezekinya, umurnya, amalannya Allah dah tentukan. Bukan mak ayah yang minta. Malaikat, Assalamualaikum. Ini malaikat ya? Ada panci. Aku nak, coba tolong ya. Tak apalah kalau kulitnya gelap-gelap sikit tak kisah. Yang penting jangan hitam gelap-gelap sikit, tapi jangan hitam seperti orang negro ya. Cuman aku minta hidung enggak mancung. Sebab di kawasan kami itu kebanyakannya orang PC. Ada yang berkomunikasi dengan malaikat macam itu, Maji? Tak ada. Yang bagi hidung mancung tadi itu adalah Allah. Yang bagi kulit lembut, yang satu tadi itu supaya kulit jadi lembut dengan eponnya, dengan citranya, dengan tak tahu nama-nama pelembut kulit itu, supaya nampak kelihatan lembut, ceria, putih, bersih, berseri-seri. Habis beribu-ribu RM untuk melembutkan kulit di muka. Ya Allah, nak lembut macam mana? Memang asal keturunan orang Afrika. Kulit gersang keras mana boleh akan berubah jadi lembut. Yang walaupun disapu, dibasuh, takkan putih, memang kulitnya gelap. Kan begitu hakikatnya. Yang bagi dia gelap siapa? Allah. Siapa yang berusaha jadi saudara? Siapa yang berusaha? Insaf, ya Allah. Kolesterol, sate, madu, kambing, kampung ayam kampung, tak apa-apa lagi yang sejenisnya. Sehingga dengan perut semakin boncet, semakin besar, semakin ketakutan. Hidup dalam ketakutan. Kenapa? Kolesterol semakin naik. Jangan sampai lebih dari 200. Bahaya kalau sampai 200 ke atas. Katanya seperti itu. Jangan check up, biarkan saja. Nanti stres hidup. Ada apa saja di sini, biarkan. Jangan ditensi, jangan dilihat. Kalau tidak nanti tersiksa sebelum tersiksa. Apa yang nak kita kongsikan lagi? Masya Allah, tabarakallah. Dengan makanan, dengan minuman, dengan berbagai nikmat yang kita sebutkan tadi itu. Rupa-rupanya dibalik daripada perut yang boncet, dibalik daripada badan yang besar, ternyata sebesar badan kita, najisnya pun juga banyak. Ayo, Pak Haji, mungkin toh tak pernah jalan kepala bawah jalan. Tak mau tengok orang macam tu, sebab tu seperti merendahkan diri. Tak pernah hormat langsung. Di masjid,
Itu tidak akan mungkin terjadi kalau kita tahu kita berasalkan daripada Allah. Berlakunya kejanggalan hidup di kalangan umat pada saat kita mendapatkan sebagian daripada nikmat yang Allah pernah bagikan kepada Qarun, kepada Namrus, kepada Fir'aun. Kenapa sampai diktator dengan kepemimpinannya? Sebab karena dia mempunyai kedudukan dan jabatan yang tinggi, yang berlebih daripada kedudukan orang banyak. Apakah dengan manusia tidak kenal dengan Fir'aun bagaimana kesudahannya? Apakah dengan manusia tidak tahu dengan Namrud bagaimana akibatnya? Apakah tidak tahu dengan Qarun? Qarun kuncinya saja itu dipikul oleh orang-orang gagah perkasa, orang-orang kuat. Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Mapatihnya kunci-kuncinya saja. Ya Allah, Qarun punya harta banyak songgoh. Sampai detik kita sekarang belum ada lagi kata dengan orang yang terkaya di kalangan orang Melayu yang satu daripada 7, Syed Mukhtar, belum memiliki kekayaan seperti kekayaannya Qarun. Akibatnya jadi apa? Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya kita yang kaya raya tadi itu, kita yang banyak duit, kita yang banyak ilmu, kita banyak ibadah. Ini bukan bercerita tentang orang yang banyak harta saja. Tuh guru yang banyak ilmu pun juga kena tawadhu. Oh, mantap ilmu banyak. Haram, bid'ah, tak boleh masuk neraka. Enggak, Tuhan berat keduduknya. Waduh, merendah diri di hadapan Allah, nangis, ya Allah. Seperti itu. Siapa yang ajarkan kita jadi macam itu? Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, budak-budak kecil pula kena disebut juga dengan budak-budak kecil. Kalau masih kanak-kanak kena cinta Rasul juga kan? Saya senang main PS, saya senang cheating, saya senang dengan mainan, saya senang dengan nak patung, saya senang dengan pesto, dengan snapper, dan juga dengan permainan-permainan yang seumpamanya. Apakah kami juga wajib cinta Rasul? Wajib. Bagaimana tidak? Siapa yang memerintahkan ibu bapa kamu agar bertanggung jawab dengan masa depanmu sejak pada kamu dilahirkan? Kamu dilahirkan dalam keadaan fitrah yang mewarnai kehidupan kamu, itu adalah kedua ibu bapa Anda. Siapa yang memesankan kepada kamu agar kamu berbakti dan taat dan setia kepada kedua ibu dan bapa? Siapa yang memperkenalkan kepada kamu agar kamu sembahyang pada masa usia 7 tahun dan kamu ditakdib dan diberikan peringatan pada masa usia 10 tahun? Dan juga siapa yang ajarkan kepada kamu pada saat makan dan minum, ya ghulam, samillah wa kul biyaminik wa kul bima yanik, makan dengan tangan kananmu, ucapkan basmalah sebelumnya, dan makanlah dengan makanan yang ada di hadapanmu. Dan siapa juga yang mengingatkan kepada kamu, bukan daripada umatku yang tidak ada rasa kasih sayang kepada anak-anak dan tidak memberikan rasa hormat kepada orang-orang yang tua dan memberikan penghargaan kepada para ulama, yang memperkenalkan kepada kalian itu adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah 20 menit dah. Setengah jam, 8 menit saja lagi.